Bang, izin bang, soal pemakzulan ini bang, kan ada berita baru lagi nih bang. Kira-kira pandangan abang seperti apa nih bang? Jadi teman-teman jangan lupa nonton si Raid Media. Bang, izin bang, soal pemakzulan ini bang, kan ada berita baru lagi nih bang. Kira-kira pandangan abang seperti apa nih bang? Ya memang dari awal pemakzulan ini saya katakan bahwa ini adalah suatu kebohongan besar, suatu hal narasi yang dibangun oleh orang-orang yang kalah pilpres tentunya dan juga orang-orang barisan sakit hati yang kemarin dicopot dari jabatan, terus yang kedua yang minta jabatan nggak dapat, ya kan? Karena apa? Dari awal mereka kan bikin 8 butir poin. Iya. Ternyata 8 butir poin ini kan isinya zong semua. Jauh semua. Terlebih mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, waktu itu kan saya bilang ini nggak ada guna. Karena kita udah 4 kali revisi Undang-Undang Dasar 4 amandemen. Undang-Undang Dasar 45 ya, dan memang nggak mungkin lah kita satu hal yang sangat tidak bermanfaat kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Yang kedua, masalah TKA Cina itu juga mereka mengatakan harus diusir lah. Sedangkan jumlah TKA kita itu dari Cina ke Indonesia itu hanya 80.000 orang. Bandingkan dengan TKI Indonesia yang berada di Cina, di Taiwan, Makau, dan juga di Hong Kong itu 800.000 orang. Jadi kalau kita mengusir 80.000 orang, pihak mereka mengusir kita 800.000 orang, apakah jenderal-jenderal yang nggak jelas ini, pensiunan jenderal nggak jelas ini yang keluar dari grogol, nggak punya obat ini, ya kehabisan obat ini, mau tanggung jawab. Jadi akhirnya mereka itu mengusulkan, saya mengatakan lebih baik kalau usulan akhirnya kerucut hanya pemakzulan dan harus ke DPR, MPR, dan mereka ikutin loh. Saya suruh ke sana. Arahannya di Arahan jalan saya itu di jalan. Tapi kembali lagi kemarin saya ada wawancara di media dengan Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara juga, terus Mbak Bivitri. Bang Ferry mengatakan bahwa usulan pemakzulan ini sangat lemah ya dasar hukumnya. Fakta-fakta hukumnya sangat lemah. Termasuk Mbak Bivitri bilang nggak ada, bahkan dia bilang kalau bisa cari yang baru. Terus saya bilang kemarin itu kan usulan pemakzulan itu bang didasarkan ada 4 hal bang, ya kan? Yang pertama itu kalau saya lihat sini pelanggaran prinsip hukum, etika publik dan konflik kepentingan mengenai putusan MK 90 bang. Dan juga putusan MK mengenai etika itu kan udah selesai. Udah kemarin kan udah selesai. Putusan MK 90 itu lahir dari keinginan 21 pihak anak-anak muda, ya bang, yang ingin memimpin juga di Indonesia, ya kan? Itu kan mereka menggugat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu. Ada pasal 169 huruf Q. Yang mengatakan bahwa di situ tertulis yang bisa dicalonkan sebagai calon presiden atau wapres itu adalah mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Tapi teman-teman ini 21 pihak anak-anak muda ini jauh sebelum Mas Gibran itu menjadi calon wakil presiden yang diminta oleh Pak Prabowo 4 kali. Itu mereka udah mengajukan 8 bulan sebelumnya, bahkan yang terakhir si Almas tuh sebulan sebelumnya. Ya kan? Yang mana akhirnya di situ gugatannya dia yang nomor 90 itu yang dikabulkan sebagian bahwa tetap berusia 40 tahun, ya kan, putusan MK-nya. Tapi apabila sudah pernah menjadi penyelenggara negara boleh. Dalam hal ini sudah pernah menjadi gubernur atau bupati, wali kota. Makanya di situ sebenarnya udah selesai, dan putusan MK mengenai etika itu akhirnya sudah digugat kembali oleh Pak Usman dan dipetun, dan hasilnya mengembalikan Pak Usman kepada sebagai anggota Majelis Hakim Konstitusi. Jadi udah selesai. Terus kembali lagi kita lihat waktu itu kan sudah ada deklarasi siap kalah siap menang.
di KPU Bang. Ya. Bahkan Ibu Mega mengatakan akan sanggup mengalahkan Prabowo Gibran Ya. dalam satu putaran, termasuk pihak Anies kan. Ya. Nah, termasuk waktu di debat, ingat nggak mereka waktu itu kan Mahfud MD dengan rasa optimis dan juga si siapa namanya satunya pasangannya si Ganjar Muhaimin. Ya. Muhaimin mengatakan dari kubu mereka mengatakan kita sanggup mengalahkan anak cupu ini. Ternyata anak cupu ini suhu Bang. Kita lihat Mahfud MD dan juga si Muhaimin ya kan jadi orang lucu-lucuan lah di situ kan dikalahkan. Terus setelah itu hasil pemilunya mengatakan Prabowo Gibran menang dan mereka 01 dan 03 dengan berbagai macam pengacara hebat-hebat itu mengajukan gugatan di MK. Tapi kalah juga. Ya kan? Kalah juga. Nah, setelah itu KPU sudah menyatakan pemenangnya. Bahkan masih ada lagi satu gugatan oleh Pak Gayus Lumbun di Petun, supaya Prabowo Gibran nggak dilantik. Itu pun kalah juga. Jadi mau apa lagi? Jadi sebenarnya satu hal itu pelanggaran prinsip hukum ini udah nggak bisa kita buang-buang ke kotak sampah, tong sampah Bang, ya kan. Terus yang kedua kepatutan dan kepantasan, ya kan katanya Mas Gibran ini nggak patut lah, nggak pantas lah, ya kan bahwa intinya ya saya bilang nggak patut dan pantas. Mas Gibran ini berhasil loh di Solo. Ya kan? Di Solo, membangun Solo. Bahkan membangun Solo itu Solo menjadi kota yang toleran terhadap agama-agama, termasuk kepada perempuan dan anak. Pembangunannya, pariwisatanya maju, Bang. Solo maju sekali, Bang. Ya kan? Mantep ini. Tiap liburan itu dari seluruh Indonesia dan luar negeri itu datang ke Solo. Terus bahkan lebih baik dari zaman Pak Jokowi hingga pertumbuhan ekonominya 6% Bang. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Terus kita ini data udah jelas ya. Dan kita lihat Mas Gibran juga membangun perusahaan dari nol kan. Dan itu belum tentu anak-anak ataupun cucunya itu Purnawirawan Jenderal bisa seperti itu. Jangan-jangan mereka itu yang mereka menuduh Mas Gibran narkoba. Jangan-jangan anak-anaknya mereka ini. Aku tahu Bang itu pemain narkoba semua itu. Dan itu kerjanya pengangguran semua, nggak ada prestasinya, anak cucu mereka ini. Saya kenal. Terus yang ketiga ditinjau dari moral dan etika, Saudara Gibran masalah Fufu Fafa ini belum jelas siapa yang punya. Jangan-jangan ini hanya mainannya mereka gitu, mereka yang bikin. Nggak ada dasar hukumnya Bang. Jadi kembali lagi masuk kotak sampah. Ya kan? Terus yang keempat dugaan korupsi Saudara Joko Widodo ini dan gila dan keluarganya. Saya pernah tahu Bang, mereka Refli Harun, Said Didu, Abraham Samad juga bersama teman-teman lawyer yang sekarang menggugat Mas Gibran juga. TPPUA itu. Yang menggugat Mas Gibran juga. Itu ke KPK Bang. Mereka melaporkan korupsinya Pak Jokowi dan keluarganya. Ternyata terus habis itu mereka pulang kan setelah doorstop dengan media. Terus saya tanya, saya kan kenal mereka ini kan. Kalian ke sana bawa bukti apa? Nggak ada. Terus kami hanya mendaftar, isi pendaftaran, terus ada wartawan, ya udah kami doorstop, habis itu kami pulang ngopi-ngopi. Gila kan? Jadi ini orang-orang sakit jiwa semua ya, yang obatnya habis. Ya kan, yang kemarin keluar dari Grogol, baik yang ijazah palsu ataupun pemaksulan. Terus yang ijazah palsu Bang, anehnya lagi Bang, tiba-tiba kemarin kan selama ini kan Rismond Roy, termasuk TPUA ya kan, itu kan nggak pernah menyelidiki ijazah yang palsu yang mana, asli yang mana. Mereka belum tanda tahu. Sekarang lagi, berarti kan yang ijazah yang dipalsuin ini punyanya diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada sebelum pencalonan wali kota tahun 2014 2004 yang bergelar insinyur itu kan Pak Jokowi. Tiba-tiba ada lagi muncullah pahlawan ini. Aku tuh sangat berterima kasih kepada Bitor Suryadi. Kan? Karena dengan munculnya dia berarti kan ijazah ini bukan dipalsukan lagi di UGM, tapi sekarang sudah sebelum tahun 2014
2005 Bang. 5 ya. Berarti sekarang ini dipalsukan di Pasar Pramuka tahun 2012. Jadi kalian ini megang bukti yang mana? Yang ijazah palsu tahun 2005 atau ijazah palsu tahun 2012 yang di Pramuka? Kan konyol. Jadi ini tukang tipu ditipu oleh tukang tipu Bang. Jadi orang yang rata-rata ini keluar dari grogol yang obatnya habis ya kan. Nah, jadi sama-sama obatnya habis Bang. Jadi sekarang ini kalau menurut saya ya kan mereka harus cari obat Bang. Supaya waras gitu loh. Dan siap-siap bawa obat ini Bang, obat gila ini, obat gak waras ini Bang, ke jeruji besi. Karena tidurnya sama tikus Bang nanti Bang, kalau di penjara itu Bang. Ya kan? Oke, siap abangku udah ngasih arahan nih. Saya Pesan-pesannya Bang. mengingatkan sedikit kepada saudaraku sebangsa dan setanah air, kita orang-orang merah putih, ya kan, bahwa jangan sampai terhasut dengan isu recehan, isu bohong mengenai ijazah palsu dan juga mengenai pemaksulan, karena semuanya nggak ada dasar-dasar hukum dan konstitusinya, dan ini kan hanya hoax yang dibangun, narasi yang dibangun, framing jahat yang dibangun untuk mengadu domba Prabowo Gibran dan Pak Jokowi dan kita semua rakyat Indonesia ya. Dan juga kita santai aja apabila mereka kan mau makar nih, revolusi, mau dudukin MPR DPR, ya sudah tinggal aparat penegak hukum tangkap mereka ya kan. Kenapa dulu Sunarko udah pernah ditangkap loh. Dia kan penyelundup senjata Bang. Dan ingat Sunarko sama Soeharto, Bapak Sunarko, Bapak Soeharto, saya harus sopan ya kan. Nah, Anda ini kan dulu yang demo KPU kan, ya 19 Maret 2024 setelah Prabowo dinyatakan menang, mereka mengatakan bahwa harus pemilu ulang. Nah, ini orang gila juga, karena ada kecurangan katanya. Nah, jadi kembali lagi gilanya ya terserah, kalau kalian mau gila terus sampai mati ya monggo-monggo aja. Tapi ketika kalian mau mendudukin gedung MPR DPR pastinya kita akan minta aparat penegak hukum untuk tangkap mereka. Ya kan? Nah, kita menduduki meja-meja restoran, warteg, kita makan-makan aja Pak. Jadi jangan panik. Ini biasa aja. Ini isu kecil yang tidak akan menghancurkan bangsa kita ya, tenang aja. Tenang aja ya. Siap. Terima kasih abangku atas waktunya. Izin. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikat kohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoaks, kita bawa bangsa. Sosok sejarah, ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajak dan cinta, untuk Indonesia damai selamanya. Sirait media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau